Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban daripada kewajiban yang Allah perintahkan. Semoga ini menjadi penghapus dari segala dosa-dosa kita, dan semoga ini menjadi sebab ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya, "tsumma masya ila baitin min buyutillah," kemudian dia pergi menuju masjid daripada masjid Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan, melaksanakan kewajiban daripada kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, karena khatwatahu ihdahuma tahta khati'ah, maka setiap langkahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, setiap langkahnya ke masjid untuk bertolabul ilmi, untuk ilmu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghapus dari segala dosa-dosanya. Wa ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang lainnya adalah sebagai sebab ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh umat beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pada kesempatan yang lalu materi kajian kita adalah tafsir Is'aman, di mana pada kesempatan yang lalu kita sama-sama sudah membahas surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 di dalam Al-Quran, atau surah yang ke-7 di juz Amma. Al-Insyiqaq itu artinya terbelah. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana peristiwa hari kiamat. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi
Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membaca salah satu surah ini untuk mengingat hari kiamat. Bagaimana kata beliau, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat itu secara langsung, ra'yu ainin dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Dan surah ini juga termasuk surah yang di dalamnya terdapat ayat yang 21 itu berbunyi, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Maka ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak bersujud. Nah, jadi dalam ayat ini ada salah satu, dalam surah ini ada salah satu ayatnya yang disunahkan bagi kita untuk sujud tilawah atau sujud sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, jadi ketika membaca ayat-ayat yang ada sujudnya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Nah, seperti halnya hari Jumat, ya, subuh Jumat, kita juga disunahkan untuk sujud sajadah. Ketika dibacakan ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi disunahkan untuk sujud tilawah itu hari Jumat. Dan yang sunnahnya itu adalah membaca surah Alif Lam Tanzil dan surah Al-Insan, Ad-Dahr, Al-Ata 'alal Insan. Jadi jangan salah pemahaman jamaah sekalian. Subuh Jumat ingin sujud sajadah, tapi yang dibaca surat Al-Insyiqaq, karena ada salah satu ayatnya yang menyebabkan kita untuk sujud tilawah. Ya, seperti juga surat Al-Alaq, Iqra, itu juga ada sujud sajadahnya. Nah, jadi subuh Jumat itu bukan sujud sajadahnya yang disunahkan, tetapi yang disunahkan itu adalah membaca surahnya, yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil, surah sajadahnya yang disunahkan. Dan di dalam surat sajadah itu ada ayat yang disunahkan bagi kita untuk sujud. Kemudian pada rakaat yang kedua itu adalah surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan. Jadi surat Al-Insyiqaq ini juga termasuk di dalamnya yang memerintahkan kepada kita, dan perintah ini adalah sunnah untuk sujud tilawah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bahwa Abu Hurairah ketika membaca idas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah, ketika dia menjadi imam lalu ia bersujud ketika membacanya. Lalu kemudian setelah Abu Hurairah membaca surah ini, kemudian ia memberitahukan kepada mereka, para sahabat, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersujud ketika beliau sedang membaca. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Rafi', yang berkata, ketika aku sedang sholat Isya bersama Abu Hurairah, ia membaca idas sama'un syaqqat ila akhiril ayah, lalu ia bersujud. Lalu aku tanyakan kepadanya kenapa ia bersujud.
Maka ia menjawab, aku bersujud di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka aku senantiasa akan bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku bertemu dengannya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama surah Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Seperti ulun jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwasanya pada 4 ayat yang pertama dimulai dengan huruf idza. Huruf idza adalah merupakan huruf syarat. Idza as-samaa'u inshaqqat. Idza artinya apabila. Namun idza di sini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Dijelaskan oleh Allah apabila langit terbelah. Wa idal ardu muddat, apabila bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ciptaan Allah, langit dan bumi, yang kerap kali di dalam Al-Qur'an itu disandingkan oleh Allah di dalam penyebutannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit, as-samawat jamak dari sama, langit-langit, wal ard dan bumi, fi sittati ayyam, selama 7 masa, selama 6 masa. Nah, ini salah satu daripada ayat yang menyandingkan antara penciptaan langit dan bumi. Ayat yang lain, ketika orang-orang kafir ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui bahwasanya Rabb yang menciptakan itu adalah Allah. Masalahnya adalah mereka tidak bertauhid secara uluhiyah. Mereka tidak mengakui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sehingga mereka mengatakan wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Kami menyembah, kami mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi kami menyembah sesembahan kami itu adalah karena untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini orang kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penciptaan langit dan bumi dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah ciptakan selama 6 masa. Langit mempunyai 7 lapis langit. Dalilnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, kita harus meyakini bahwasanya 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa banayna fawqakum sab'an sidada. Dan Allah lah yang telah membangunkan untuk kalian fawqakum sab'an sidada, di atas kalian itu 7 lapis langit yang kokoh. Bumi juga memiliki 7 lapisan. Nah, sehingga ada para ulama yang mengatakan ya, bahwasanya kitab catatan amal manusia itu diletakkan di Illiyin. Illiyin itu adalah tempat yang paling tinggi yang letaknya di atas langit yang ketujuh.
Sedangkan catatan amal orang-orang fajir, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir itu diletakkan di sijjin. Sijjin itu adalah satu tempat yang paling sempit. Sebagaimana makna daripada sijjin. Sijjin itu artinya penjara. Tempat yang sempit yang letaknya di lapis bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti Allah belah langit, dan ini murni adalah perintah Allah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit patuh terhadap perintah Rabbnya, dan langit memang berhak untuk patuh karena yang menciptakan adalah Allah. Selama ini langit selalu patuh terhadap perintah Allah, tidak pernah langit itu membangkang terhadap perintah Allah. Tidak pernah kita dengar langit itu runtuh. Pada suatu kita mendengar langit tetap kokoh di atas, walaupun langit tanpa tongkat, tanpa tiang. Tetapi Allah menciptakan langit dengan begitu kokoh. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya langit itu merintih, maka langit itu berhak untuk merintih. Uttatis sama anta itta. Sesungguhnya langit itu berhak untuk merintih. Karena apa? Karena setiap empat jari, ruas jari 4 jari, ada malaikat-malaikat yang wadi'un jabhatah sajidan lillah. Ada malaikat-malaikat yang setiap 4 jari itu malaikat sujud di atas langit, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya jumlah malaikat yang setiap 4 jari bersujud mulai diciptakan sampai hari kiamat. Hanya bersujud dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, langit itu berhak untuk merintih. Karena saking beratnya, tetapi langit tidak pernah merintih terhadap kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari, jamaah sekalian, yang merupakan benda langit, tidak pernah membantah terhadap perintah Allah. Terbenam pada waktunya, terbit pada waktunya. Ya. Kalau saja matahari itu terbit di tengah hari, biasanya terbit jam 12, biasanya terbit. Nah, jam 12 terbit sampai jam 12 malam, jam 12 yang terbit sampai jam 12 malam terbit. Kemudian matahari terbenam, tanpa terbenam matahari sekali saja misalnya, matahari membangkang terhadap perintah Allah. Karena matahari merasa bosan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kemaslahatan makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di atas bumi ini. Tapi semua itu tidak pernah dilakukan oleh benda-benda langit, tidak pernah dilakukan oleh langit dan benda-benda langit. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, patuh terhadap perintah Rabbnya dan memang berhak untuk patuh. Begitu pula bumi. Begitu pula bumi. Wa idzal ardu muddat, ketika Allah Subhanahu wa taala ratakan bumi ini. Bagaimana maklum bahwasanya bumi ini adalah bumi bulan. Nanti pada hari kiamat Allah akan ratakan bumi ini, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan Allah keluarkan segala apa-apa yang ada di dalam perut bumi. Wa idzal qubur bu'sirat, ketika kuburan-kuburan itu dibu'sirat. Ketika kuburan-kuburan mayat-mayat yang ada dalam bumi, yang ada dalam tanah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini bumi tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah.
Kita setiap hari menginjak bumi, setiap hari bumi dikeruk, bumi tidak pernah bosan, tidak pernah membantah. Tetapi nanti pada hari kiamat, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala apa-apa yang ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah, termasuk mayat-mayat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangkitkan, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan ketika mereka di dunia, saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras. Innaka kadih, engkau bekerja keras menuju Tuhanmu. Famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Di dalam tafsir dijelaskan, hadhihi al-ayah khitabun 'amun li kulli insanin, adalah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum kepada setiap manusia. Ay anta ya ibn Adam jahidun wa mujiddun bi a'malika allati aqabtaha al-maut. Waz-zamanu yatiru anta fi kulli lahzatin taqu shawtan min umrika al-qasir. Wa ka'annaka sa'irun musri'un ila al-maut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut al-insan. Jadi dalam Al-Quran ada kalanya Allah menyebut manusia itu dengan sebutan al-insan, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan sebutan an-nas. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan. Al-insan, Allah menyebut al-insan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Al-insan adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Panggilan sayang dari Allah kepada manusia. Namun ada kalanya manusia sering lalai terhadap Allah. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, seperti bumi, langit, dan benda-benda lainnya yang selalu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa manusia dalam menjalani kehidupan ini akan selalu mengalami cobaan. Ya. Jadi setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu saja akan dihadapkan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Setiap manusia penuh dengan perjuangan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ada kalanya ujian, manusia bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Ada kalanya kenikmatan yang didapatkan oleh manusia, namun tak jarang manusia lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Makanya Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada manusia. Alam naj'alil arda mihada, kamilah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Silahkan kalian hidup di atas dunia, nikmati dunia ini. Wal jibala autada, dan kami jadikan, dan Allah jadikan gunung itu sebagai pasak daripada bumi, supaya bumi itu tidak mudah untuk goncang, supaya bumi itu menjadi kokoh. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja,
Dan telah kami ciptakan kalian itu, wahai manusia, berpasang-pasangan yang diikat dengan tali pernikahan, sehingga dari pernikahan tersebut lahirlah generasi-generasi penerus yang akan meneruskan kehidupan di bumi ini. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang, malam dan siang, malam untuk beristirahat, naumakum subata, malam sebagai pakaian yang digunakan untuk beristirahat, dan siang dijadikan sebagai waktu untuk mencari nafkah. Wa banayna fawqakum sab'an sidada, dan kami jadikan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari langit itu, dari awan-awan itu air hujan, sehingga dengan air hujan itu tumbuhlah biji-bijian, tumbuhlah tanam-tanaman yang bisa kalian nikmati, biji-bijian itu yang bisa kalian makan tumbuh-tumbuhan itu. Tapi apa yang terjadi ketika manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat? Sebagian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka ketika seseorang bertemu dengan Allah, karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan untuk menuju kematian. Setiap hari, setiap saat, setiap masa kita menjalani kehidupan ini, sesungguhnya kita akan lebih mendekati dan mendekati kepada kematian. Maka ketika kita meninggal dunia, ketika kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka barang siapa yang diberikan kitabnya, maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Inilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang mukmin yang muttaqin. Mereka akan diberikan catatan amal dari arah kanannya. Berbeda dengan orang kafir, mereka akan diberikan catatan amal dari arah kirinya dan dari arah belakang pundaknya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya, diberikan dari tangan kanannya, dari arah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Adapun orang-orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang, wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura, maka mereka akan berteriak, celakalah aku. Maka mereka akan berteriak, celakalah. Inilah orang-orang kafir. Inilah orang-orang kafir. Maka ketika dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu in hiya illa, ketika orang-orang kafir itu mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya, bahwasanya kehidupan kami adalah kehidupan dunia. Artinya orang-orang kafir mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat.
bahwasanya kehidupan kami ya kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, maka andaikan kalian melihat idh wuqifu ala rabbihim, tak kala mereka berdiri di hadapan Rabb mereka. Qala alaysa hadza bil haqq, Allah mengatakan kepada mereka orang-orang kafir, alaysa hadza bil haqq, apakah ini merupakan sebuah kebenaran? Qalu bala wa rabbina, mereka mengatakan bala wa rabbina, iya wahai Rabb, bala wa rabbina, Engkau adalah Tuhan kami. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir yang diberikan catatan amal mereka dari arah belakang mereka, qala fadhuqu, Allah mengatakan rasakan oleh kalian wahai orang-orang kafir al-'adzab bima kuntum ta'malun, bima kuntum takfurun. Rasakanlah kalian, rasakanlah olehku akan kalian azabku karena kalian telah berbuat kufur, bima kuntum takfurun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok pertama yang disebutkan bahwasanya mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, diartikan sebagai kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang mukmin. Sehingga dapat diartikan bahwa orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan ini, mereka menerimanya dengan kegembiraan. Sehingga dijelaskan pada ayat setelahnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka senantiasa akan kembali kepada keluarga mereka yang beriman nanti di dalam surga. Kelompok kanan ini begitu gembiranya sehingga kemudian mengabarkan berita kegembiraan ini kepada keluarga mereka yang sama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kalau kita di dunia mendapatkan kabar yang baik, biasanya yang pertama kali kita beritahukan adalah orang-orang yang kita cintai, yakni keluarga dekat kita. Jadi sebagian mufassir juga berpendapat bahwasanya yang dimaksud keluarga di sini adalah keluarga yang sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beramal saleh kepada Allah, mereka saling berbagi kebahagiaan di antara mereka di dalam surga. Kemudian kelompok yang kedua tadi adalah kelompok manusia yang pada saat hari kebangkitan, yakni orang-orang kafir yang menerima catatan amal mereka dari tangan kiri, dari arah belakang pundak mereka, maka bertolak belakang dengan kelompok pertama. Manusia kelompok pertama ini manusia kelompok yang kedua ini, yakni mereka yang diberikan catatan oleh Allah dari arah kiri dan belakang punggung mereka ini, mereka akan berteriak celaka ketika menerima catatan amal tersebut, karena kondisi penerimaan kitab mereka tersebut, maka mereka sudah mendapatkan gambaran bahwa rapor buruknya dan akan menerima akibat buruknya setelah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran bagaimana peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti, bahwa manusia tidak akan dapat menghindar
untuk menemui Rabb-nya, karena kita berasal dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua manusia pasti akan mati, bahwa setiap manusia kelak akan bertemu dengan Rabb-nya, dalam arti mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama ia hidup di dunia. Semua perjuangan, usaha dan amal yang kita lakukan selagi kita hidup di dunia tentu saja akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun nanti pasti akan kita temui di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil biji zarrah kebaikan yang kita perbuat pasti akan kita lihat, dan sekecil biji zarrah kejahatan yang kita perbuat pasti akan kita lihat nanti pada hari kiamat. Wa'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kepada kita bahwasanya hari akhir, hari kiamat adalah hari yang hak, hari yang pasti akan datang. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah sebagai bekal bagi kita untuk berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى والدينا ونعم الصالحين ترضاه أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وعلى آله والأنبياء والرسل والمشركين في مرض وذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا ببلد لا اله الا انت. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.